Masya Allah, dengar-dengar ada yang mau ngelepas warga negara nih. Ayo, ayo, mau kemana, mau kemana, ayo, ayo. Jangan begitu dong. Ayo dong, hadapi semua. Tanpa gentar, sesuai dengan klarifikasi yang Anda buat. Saya bingung sama pendawa-pendawa yang bahas kasus Ahmad Al-Misri. Apa mereka nggak tahu etika berdakwah itu bagaimana? Saya di live, di DM, di komen, itu banyak dimintai. Tolong dong bahas Syekh Ahmad Al-Misri. Saya selalu jawab, selama kebenarannya belum jelas, saya takut jatuhnya akan fitnah. Saya nggak kenal beliau. Saya apalagi kenal, saya tahu namanya aja baru kali ini gitu. Saya bukan siapa-siapanya. Tapi aturan Allah dalam Al-Quran itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita yang belum jelas kebenarannya kata Allah, maka kamu harus tabayyun, kamu harus teliti terlebih dahulu. Saya nggak mengatakan bahwa berita pelecehan itu pasti hoax loh ya. Dan saya juga nggak peduli aliran Syekh Ahmad Al-Misri itu Wahabi atau Ahlussunnah wal Jamaah, organisasinya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Saya nggak peduli itu. Saya hanya ingin membahas hukum. Nabi itu sudah jelas dalam hadis menjelaskan kafabil mar'i itsman ayu haditsa bi kulli masami'a. Ketika kita menyebarkan berita, mengeser berita yang belum jelas kebenarannya, masih 50-50, 50%, maka haram hukumnya, kita berdosa. Kamu jangan hanya bahas terjemah, coba kamu baca kitab gitu loh, kitab-kitab syarah hadis. Coba kamu cek dalam kitab Faidul Qadir. Minimal orang bisa mengeser, diperbolehkan untuk mengeser berita itu ketika sudah 100% kebenarannya, atau kalau enggak minimal 75% kevalitannya, baru kita boleh mengesernya. Nah kalau berita masih belum jelas, itu kita nggak boleh, kita dosa ketika kita ikut-ikut mengesernya gitu. Tapi kan bang, dia itu pendakwah, penceramah, penghafal Al-Quran, nanti takutnya bikin orang-orang trauma. Kamu pikir saya nggak tahu tentang seperti itu? Kamu cek dalam kitab Az-Zawajir, Tahdhirul muslimin kajar khirwat wal mutaswadilil ifta' ma'anawi fiskin. Itu hukumnya boleh kan? Ketika ada orang, dia tokoh, tapi dia kelakuannya fasik, dia berbuat maksiat, maka kita diperbolehkan untuk mempopulerkannya, biar orang-orang tidak mengikutinya. Oke, itu aku tahu hukum itu. Tapi begini, itu harus jelas kevalitannya. Sekali lagi, keburukannya itu harus jelas kevalitannya gitu loh. Nah sedangkan kalau belum jelas kevalitannya, yuk maka tidak diperbolehkan. Kita harus tabayun, kita harus meneliti. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa berita pelecehan dipastikan hoax, tidak. Saya hanya merasa semuanya perlu berhati-hati. Saya sudah muak sama sosial media yang mudah membolak-balikkan fakta. Orang baik bisa kelihatan buruk, orang buruk bisa kelihatan baik. Semudah itu orang-orang memainkan sosial media begitu loh. Kalau pendakwahnya saja mudah termakan media, mudah diadu domba, bagaimana nasib umatnya gitu loh. Ini aku baru turun gunung, yang belum follow silahkan di follow dulu. Barakallahu fikum. Saya menginformasikan bahwa saudara Sam Ahmad Misri sudah menjadi tersangka. Jadi tidak perlu lagi klarifikasi. Silahkan menghadap Mabes Polri untuk tindak lanjut kasus yang dilaporkan pada tanggal 28 November 2025. Masya Allah, dengar-dengar ada yang mau ngelepas warga negara nih. Ayo, ayo, mau kemana, mau kemana, ayo, ayo. Jangan begitu dong. Ayo dong, hadapi semua. Tanpa gentar, sesuai dengan klarifikasi yang Anda buat. Udah saya bahas dari sebulan yang lalu. Viralnya oleh public figure yang speak up itu udah semingguan. Baru kelabakan klarifikasi sekarang. Kan lagi playing victim biar dikasihani. Playing victim abuse. Giliran udah ke-spill kasus Romi di dalam masjid, plus memfitnah Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali, baru deh muncul. Itu juga klarifikasi baca teks di TikTok. Terus kolom komentar TikToknya itu sengaja dimatiin. Takut dirujak lu. Lebih kocak lagi, sebelumnya malah nitip klarifikasi ke si Harry buat di-up di YouTube. Woi, minta maaf tuh langsung ke korban.
sama orang tua korban. Katanya Syekh, tapi kelakuan Syekh Tan. Bulan lalu itu gua tantang live streaming dari bulan lalu. Itu aja Kicap nggak berani nongol. Woi, saksi pas lu minta maaf di rumah seorang kiai di Depok, pas 11 April 2021, itu banyak banget. Lu udah hilang ingatan lu. Lu udah ngakui, lu kan udah ngakuin sendiri. Di situ, plus minta maaf atas kesalahannya. Sampai-sampai ya, itu sampai korban itu trauma loh, ngejedot-jedotin kepalanya ke tembok ya. Saking dia itu bener-bener shock lah, gitu loh. Buat apa korban ngejedotin ke tembok kalau bener-bener lu udah ngelakuin kayak gitu ya. Korban tuh udah banyak, saksi udah bejibun, dilaporin berkali-kali sama para ustadz, mental terus, licin banget, udah kayak belut, nggak bisa ditangkap ini orang. Jadi udah kayak orang paling penting aja sekonoha ya. Catat ya, orang yang udah berani memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu hukumnya kafir. Apalagi ditambah aksi di dalam ruangan masjid di Jakarta. Asli banget nih si Syekh Tan sebagai pengingat dan ketegasan buat mereka yang suka memfitnah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan dan ancaman buat yang berdusta ya. Buat yang berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dan buat yang nanya nih, apa hukumnya menghina Nabi? Nah, ini riwayat yang tegas yang langsung disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Anna Yahudiyah kanat tashtumun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqa fihi fa khanaqaha rajul hatta matat fa abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Bahwasanya ada seorang wanita Yahudi yang sering mencaci, menghina Rasulullah, menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang laki-laki datang mencekik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggugurkan, tidak menuntut kisos, tidak menuntut hukuman denda atas laki-laki tersebut yang telah membunuh wanita yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalal harahnya itu halal ya. Darahnya itu halal ya. Jadi di Islam itu yang menghina Rasulullah itu lebih daripada binatang ya. Bahkan orang kafir yang tinggal di negeri muslim itu wajib kita jaga. Tapi orang Islam yang menghina Rasulullah itu jangankan dijaga, wajib ya. Ya, paham ya? Bahkan Al-Imam Ibnu Munzir itu pernah mengatakan, ya, pernah mengatakan, ajma'a wa ahli al-ilmi ala anna man sabba Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqtal. Al-Imam Ibnu Munzir itu mengatakan, mayoritas ulama itu telah sepakat bahwa siapa saja yang mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya adalah dibunuh, hukuman mati. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga pernah mengatakan ya, inna sa'at in kana musliman fa innahu yakfur wa yuqtal bi ghairi khilaf. Sesungguhnya orang yang mencela Nabi, menghina Nabi, jika ia seorang muslim, maka dia otomatis akan jadi kafir. Ya, kafir otomatis dan dihukum mati tanpa ada perselisihan pendapat ijma ulama. Ya. Bisa dipahami ya, bisa dipahami ya. Jadi, jangan terpesona, terpedaya oleh orang yang playing victim, ya. Bayangin ya, korban sampai ngejedot-jedotin ke kepala. Bayangin tuh. Ibu apa? Seorang cowok ngejedot-jedotin kepalanya ke tembok sambil nangis, sambil sedih. Kalau enggak dia emang benar-benar dizolimin. Buat apa? Atau dia juga nggak dapat duit, nggak dapat harta, nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena perlakuan dan kelakuan orang-orang bejana model kayak si Al-Misri. Saya mau nanya nih, ya. Saya mau nanya ya. Bukan tuh. Kan dia ngerasa nggak bersalah ya. Habis bikin video klarifikasi. Kalau beneran dia nggak bersalah, kenapa pas bulan lalu, pas masih kasus sama si Heri itu, ya, saya ajak live streaming, kenapa nggak mau? Ya, kenapa nggak mau? Cuman bikin video klarifikasi doang. Saya minta live streaming langsung berdua. Nggak mau dia. Ya, saya mau nanya nih, Al-Bisri, jangan alasan mulu, alasan nama ente yang lagi sakit di Mesir. Yang ada ente makin sakit karena kelakuan ente yang sejenis dan sampai viral kayak gini nih, ya. Itu yang bikin ente bisa anak durhaka ente, ya. Al-Misri, anak durhaka ente. Syekh Ahmad Al-Misri. Saya mau bicara langsung ke Syekh Ahmad Al-Misri. Jangan sembunyi di balai orang lain.
Saya sebenarnya itu tidak ingin membuat konten seperti ini. Tapi kalau ada orang yang terus memprovokasi, mengadu domba, dan menyerang ulama serta habaib di negeri ini, maka diam justru jadi bentuk pembiaran. Syekh Ahmad Al-Misri, antum ini pengecut sekali kalau memang benar semua ini. Kita pernah bertemu langsung di podcast YouTube Novel Baswedan. Kita bahkan baru kenal, tapi antum langsung mendebat saya soal masalah furu'iyah. Saya pikir waktu itu antum datang sebagai orang yang ingin berdiskusi atau ngobrol-ngobrol aja. Atau minimal sekedar untuk saling kenal. Tapi sekarang justru terbongkar bahwa antum diduga menjadi orang di belakang balik layar. Di balik layar memberi ide, memberi dalil, bahkan membiayai konten-konten hari pas untuk menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Menyerang para habaib, menyerang Sadah Ba'alawi, menyerang Rabithah Alawiyah, bahkan menyerang Habib Rizik dan Gus Najih. Padahal hari pras sendiri sering menyebut antum sebagai gurunya. Kalau memang antum merasa benar, kenapa tidak bicara langsung? Antum punya tim, antum punya akses. Hubungi saya langsung. Kita bicara face to face. Sejak kapan seorang hafiz Quran justru bersembunyi di balik YouTuber untuk memecah belah umat Islam di Indonesia? Sejak kapan metode dakwah Nabi Muhammad SAW adalah menyulut konflik di tengah umat? Sejak kapan? Saya juga tidak membahas kasus antum yang sekarang sedang diproses hukum dan lagi viral itu, enggak. Itu urusan aparat. Biarkan kepolisian yang menuntaskan. Saya hanya ingin tahu satu hal. Kenapa antum memecah belah umat Islam di Indonesia melalui konten-konten Harry Pras? Kalau benar semua ini berasal dari antum, maka ini sangat dimamalukan. Casingnya ulama, gelar hafiz Quran, tapi yang dilakukan justru memecah belah umat. Kalau antum merasa punya keberanian dan kejujuran, hubungi saya langsung. Jangan bersembunyi di balik konten orang lain. Mari kita bicara terbuka di depan publik. Paham antum? Syekh Ahmad Al-Misri.